perhatikan CTR-nya tinggi 5%, dan kalau saya bandingkan dengan CPM-nya yang mencapai 100.000, saya anggap itu biasa. Jadi kalau saya pecah CPM-nya 50%, yaitu 50.000. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk di part 4, dan untuk part 4 ini mudah-mudahan tidak terlalu lama ya, kurang lebih antara 5-10 menit, karena di part ini saya hanya akan memperlihatkan hasil praktek dari ilmu daging yang kita sudah kita sudah ungkap di part 1, part 2 dan part 3. Harapannya setelah part 4 ini selesai ya, dimana saya akan memperlihatkan hasilnya, kita akan maju lagi ke part 5. Ada teknis lagi di situ. Saya akan coba untuk memperlihatkan bagaimana saya mempersiapkan landing page, lalu apps, tools atau aplikasi apa saja yang saya gunakan, dan terlebih bagaimana saya mempersiapkan copywriting dan hal-hal yang keren lah pokoknya ya. Nanti kita lihat apa aja yang saya bisa ungkapkan di situ. Oke, kita tidak perlu buang-buang waktu lagi karena sekarang juga sudah menunjukkan waktu pukul 20.51, dan inilah dia hasilnya. Saya akan cerita pelan-pelan, kemudian Anda silakan simak di mana dagingnya yang bisa Anda dapatkan. Produknya sama, yaitu produk peralatan rumah tangga, dan bisa Anda perhatikan saya mulainya di tanggal 22 ya. Saya mulai di tanggal 22. Kita lihat hasilnya di tanggal 22 dulu ya. Oke, sebagai informasi saya menggunakan satu adset, dan budget yang saya pakai untuk beriklan itu 50.000 tanpa hasil. Lanjut di hari kedua, saya biarkan saja karena kenapa saya biarkan di sini, saya punya alasan karena dia punya CTR cukup baik. Saya perlihatkan ya, CTR-nya 5%, dan kalau kita perhatikan CTR-nya tinggi 5%, dan kalau saya bandingkan dengan CPM-nya yang mencapai 100.000, saya anggap itu biasa. Jadi kalau saya pecah CPM-nya 50%, yaitu 50.000, berarti saya pecah CTR-nya jadi 2,5%. Jadi untuk 50.000 saya dapat CTR 2,5%. Itu masih cukup baik menurut saya, versi saya, cara saya menganalisa cepat. Kalau 100.000 dan dapatnya 5%, maka itu saya anggap sama aja. CPM 50.000 dapat 2,5%, atau CPM 100.000 dapat 5%, itu saya anggap sama aja. Jadi saya biarkan. Dan untuk hari kedua stabil CTR-nya dan CPM-nya berkurang. Jadi harusnya saya dapat traffic yang lebih baik. Oke, jadi saya dapat traffic lebih baik sebetulnya di sini. Dan kalau saya perhatikan sudah sampai di level ada add to cart dan ada initiate checkout. Nah, berarti sudah ada dua orang yang bersedia untuk membeli, tapi entah kenapa dia berhenti di initiate checkout. Itu di hari kedua. Di hari pertama kayaknya masih kosong deh. Oh iya, kosong. Nah, di hari kedua sudah mulai ada initiate checkout. Nah, berarti saya makin yakin dong ya. Saya makin yakin karena sudah ada initiate checkout, berarti saya anggap iklan saya udah oke, kemudian landing page saya sudah oke, menghasilkan 2 initiate checkout. Tapi kita lihat persentasenya berapa persen. 60 yang add to cart cuma 2, berarti kurang dari 10%. Ya, bahkan kurang dari 3 atau 4% aja. Nah, itu kurang baik. Sebetulnya kurang baik, tapi saya anggap masih cukup worth it karena barang ini harganya di atas 3 juta, dan margin yang bisa saya dapatkan untuk produk ini kurang lebih 800 ribuan.
total budget yang saya spend itu kurang lebih 500 ribuan ya, dan belum ada hasil sama sekali. Tapi sebetulnya kalau dari segi keuntungan itu saya masih punya batas wajar spend itu 300 ribu lagi untuk tes ya. Jadi itu saya anggap oke lah, saya simpan dulu tuh duit 300 ribu, karena biasa tuh kalau saya akun nemu seperti ini secara kalkulasi persentase segala macam itu udah bagus CTR-nya, tapi saya lagi malas buat mikir. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti dan menggunakan produk berikutnya ya. Saya menggunakan produk berikutnya. Nah, produk ini saya benar-benar melakukan riset dari sisi kompetisinya ya. Setelah saya dapatkan produknya, lalu saya cari suppliernya ya, saya cari kompetitornya, saya bandingkan harga, dan itu terjadi di antara tanggal 25 sama tanggal 26 ya. Itu terjadi antara tanggal 25 sama tanggal 26, jadi kompetitor, lalu lihat harga-harga pasaran. Kalau misalnya saya ketik kata kunci yang berkaitan dengan produk tersebut, harga berapa yang muncul. Oke. Dan pada akhirnya saya memutuskan oke, saya masuk di market ini. Saya dapat margin kurang lebih 175 ribuan untuk produk ini. Oke. Dan karena energi saya cukup bagus setelah mendengarkan, wow, marginnya 175 ribu nih, berarti kalau biaya per purchase-nya itu 100 ribu, saya masih dapat 75 ribuan gitu ya. Itu bersih ya, karena margin bersihnya 175 ribu sebelum iklan, lalu pas iklan 100 ribu terkuras dan sisa 75 ribu. Kemudian saya mulai hitung-hitung, kalau saya bisa kuasai kurang lebih 200-300 produk di awal, mungkin udah kebayang tuh duitnya. Oke, saya mulai. Dan untuk akun ini saya menggunakan landing page baru juga, sama saya menggunakan landing page baru, website baru, .com baru. Jadi saya beli domain baru, hostingnya masih hosting tebengan, jadi saya menggunakan hosting yang cukup besar, lalu saya nebeng banyak domain di situ. Lalu setelah itu saya buatlah website landing page, jadilah satu halaman, dan itu semuanya tidak ada proses pre-testing, jadi by insting aja satu halaman, kemudian satu iklan ya, satu video, tidak ada proses pre-testing, dan langsung menghasilkan seperti ini. Saya settingnya ini di tanggal 26, jadi saya setting malamnya untuk schedule aktif di tanggal 27, yaitu tepatnya hari ini. Oke, tepatnya hari ini. Dan tanpa berpikir panjang, energi saya cukup habis di pembuatan landing page ya. Energi yang saya habiskan itu di landing page, kemudian pada saat memikirkan funnelingnya juga saya cukup, karena ada kata-kata yang harus ditempatkan di funneling tersebut, misalnya di add to cart-nya atau di initiate checkout-nya, di add payment info-nya ada kata-kata mutiara lah yang perlu kita sampaikan di situ, karena di sini saya tidak menggunakan COD, saya menggunakan transfer bank saja ya. Jadi saya harus benar-benar membuat mereka percaya bahwa ini adalah layanan yang bisa dipercaya, gitu aja. Dan itu energinya cukup besar, kita butuh mikir yang dimana gitu supaya orang percaya zaman sekarang dimana COD makin banyak. Akhirnya oke, saya mau coba ngelatih, sekalian deh saya ngelatih. Maka terjadilah closingan 2 add payment info. Jadi add payment info langsung closing ya. Jadi 2 add payment info ini closing, tapi sebenarnya add payment info di sini menunjukkan orang yang mengisi data, belum transfer. Nah, tapi alhasil kalau kita lihat, dan inilah hasilnya ya, dan sekaligus memperlihatkan langganan atau layanan yang saya pakai, yaitu orderonline.id. Dan jangan lupa kalau mau menggunakan orderonline.id sebaiknya lakukan itu di part 5 saja. Tapi kalau misalnya mau beli sekarang, ingat pakai referral saya aja ya.
Nanti lihat linknya di deskripsi. Inilah hasilnya. Today ya, tanggal 27 apply, dan satu beli di Jakarta Selatan, satu beli di Kota Padang. Tapi yang Padang ini sampai sekarang sudah saya follow up, belum ada transfer. Namun yang Jakarta Selatan ini tanpa saya apa-apain, dia ngelakuin prosesnya secara smooth. Jadi setelah isi data kemudian dia transfer dan langsung konfirmasi otomatis di sini ya, di aplikasinya langsung atau di halamannya langsung, nggak ribet lah. Udah ibaratnya ini adalah pelanggan yang sangat diidam-idamkan semua orang ya. Isi data kemudian transfer konfirmasi, inilah pelanggan yang sangat diidam-idamkan semua orang. Waduh, udah ada duitnya nih gitu kan ya. Walaupun kalau kita ngelihat video masterinya, hari pertama biasa ada closing tuh, hari kedua boncos, hari ketiga boncos, hari keempat baru tuh ada closing. Dan belum tentu lagi hari seterusnya bisa berjalan dengan lancar. Namun saya sudah pernah notice di part 1 ya, saya waktu saya menyebutkan salah satu milestone-nya, hari pertama ada closing, dan saya bilang catat hari pertama ada closing, karena kalau hari pertama udah ada closing, sudahlah, itulah sebetulnya yang diharapkan. Artinya dengan kata lain bahwa sebetulnya kalau misalnya kita melakukan sebuah tindakan atau kita beriklan gitu, akun baru kayak landing page baru kayak pixel baru kayak sekalipun, karena saya pixel baru ini ya, landing page baru, pixel baru, kemudian akunnya juga baru diisi Genius gitu, dan langsung bisa closing di hari pertama, itu berarti marketnya bener-bener lagi siap digaruk lah, siap diambil keuntungan. Dan margin yang saya ambil di sini cukup besar, yaitu kurang lebih 175.000. Dan kalau perhatikan, orang yang beli ini langsung kena terkaman mastery saya, yaitu saya mengharapkan dia beli 2 dan dia ngelakuin itu ya, karena bisa lihat ya, modalnya 75.000, saya kasih harga 249.000, lalu kalau beli 2 dia dapatnya 498.000. Jadi ada istilah ya, adalah kata-kata khusus yang saya gunakan untuk ngelakuin itu. Akhirnya belilah 2. Oke, seperti itu yang bisa saya tampilkan untuk part 4 ini. Semoga part 4 ini bisa jadi penyemangat kita, karena di part 5 nanti kita akan ngebul lagi nih. Kita akan ngebul ngebikin landing page, kita akan ngebul ngutak-ngatik tools semacam ini. Dan satu hal, saya juga menggunakan AdSumo. Ya, saya juga menggunakan AdSumo, sehingga kalau misalnya Anda lihat di sini, Anda lihat hari pertama saya langsung testing tidak dengan budget 50.000, tapi saya langsung pecah 3. Saya nggak mau saya ibaratnya melanggar skenario awal, tapi bukan melanggar sebetulnya, saya tetap melakukan dengan budget yang sama yaitu 50.000 ya, tapi saya pecah di 3 interest yang berbeda. Kalau di video itu kan diajarkan 3 interest itu digabung jadi satu. Nah, saya 3 interest itu malah saya pecah di aset yang berbeda, sekaligus ya ibaratnya eksperimen dikit lah ya, daripada saya harus nunggu 50 hari ini, besok 50, ya saya ajar aja. Nah, ini saya lakukan dengan menggunakan istilahnya ABO ya, Set Budget Optimization, artinya bukan CBO di sini. Setting budgetnya ada di adset. Dengan begini maka saya bisa leluasa untuk nambahin berapapun banyaknya adset di sini tanpa mempengaruhi adset-adset yang lainnya. Jadi kalau misalnya ini sudah ada menghasilkan, lalu yang atas saya matikan tidak ada masalah, lalu saya tambah lagi di sini 50 kali 100 tidak ada masalah sama sekali. Ya, itulah kelebihan yang bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan ABO, istilahnya non CBO ya, non CBO. Dan
Mungkin ini sekaligus sebagai penegasan bahwa mungkin omongan saya di awal di part 1 bahwa saya menggunakan ABO dan sekarang terbukti bahwa ABO bisa menghasilkan, tapi bukan berarti itu sudah paten. Karena apa? Karena di sini juga saya menggunakan ABO sebetulnya, tapi hasilnya tidak signifikan. Jadi tidak ada, hampir bisa dibilang nggak ada korelasi nih antara ABO dan CBO dan kemudian mempengaruhi hasil. Kalau ngelihat dari kasus ini nggak ada korelasinya. Tapi yang paling menarik adalah kalau kita menggunakan ABO maka kita leluasa untuk menambahkan atau mengurangi di waktu yang sama. Ya misalnya ada budget, ada adset yang udah jalan dan udah menghasilkan, kemudian saya tambah lagi di situ, saya tambah lagi di situ. Mereka tidak saling mempengaruhi, seperti itu ya. Sekali lagi, mungkin bagi beberapa orang yang cukup mahir bisa banyak belajar di sini, tapi kalau yang baru mungkin bisa ngelongo aja ngeliatin maksudnya apa gitu ya. Tapi ya sudah, dinikmati saja untuk part 4 ini. Ini adalah part penyemangat supaya nanti di bagian part 5 dan seterusnya yang memang banyak teknis ya, lagi-lagi kita harus benar-benar sudah sambil belajar konsepnya, kita belajar teknisnya, kita belajar copywriting dan sebagainya, itu nanti bercampur aduk. Dan kalau misalnya Anda sudah bisa melewati fase itu, silakan menikmati seolah-olah Facebook ini cuman main-main, ambil produk lempar hasil, ambil produk lempar hasil ya. Hasilnya boncos atau menguntungkan ya itu cuman masalah waktu dan masalah apa sih istilahnya, masalah ya bunga-bunga kehidupan lah istilahnya. Ada bagus, ada enggak, ada harus mikir panjang, kapan kita harus pivot, kapan kita harus mempertahankan adset tersebut, kapan kita harus mempertahankan produk tersebut dan sebagainya. Itu akan menjadi bagian dari bunga kehidupan pada saat kita main di sini ya. Saya anggap ini, saya sebut aja ini permainan, karena kalau saya bilang fokus di sini sangat berbahaya ya. Nah, kalau fokus di sini kemudian keuangan terjajah dan kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan bermasalah juga. Nah, walaupun dalam posisi sekarang pun bukan berarti bahwa saya dalam kondisi finansial yang cukup nyaman sehingga saya berani spend sekian, enggak ya. Ini saya juga pakai mikir, pakai ngitung. Saya juga sangat memperhatikan tuh duit 500.000 habis dalam waktu 4 hari, kemudian saya berani lagi untuk ngabisin 150.000 dan bersiap boncos di hari pertama. Itu nggak seenaknya saya lakukan ya. Saya juga mikir. Oke, sekian video untuk part 4. Semoga itu bisa sedikit banyak menjawab mungkin pertanyaan dari Anda teman-teman semuanya. Kira-kira yang kita pelajari di part 1, part 2, part 3 itu worth it apa enggak sih, dan apakah saya harus lanjut untuk part 5, part 6 nya, apakah harus saya siap ngebul, apakah saya harus melatih diri sampai di level itu, sejauh itu, dan apa dampaknya di saya kalau seandainya akhir itu gitu loh. Seperti yang bisa Anda lihat, saya pribadi sangat menikmati proses ngelakuin hal semacam ini, namun bukan berarti saya sudah cukup lama bermain di sini dan tidak tergelincir. Pastilah ada fase tergelincir, kayak tadi saya akun pertama boncos, lalu akun kedua berhasil, begitu aja terus ya. Namun ibaratnya akselerasi atau waktu yang saya butuhkan untuk memperbaiki keadaan itu jauh lebih cepat. Terima kasih sudah menyaksikan video-video sebelumnya dan video saat ini. Sampai ketemu di part 5.